Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah, baik. Kita sebelum mengawali berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, ya, berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, kita mulai saja ya kawan-kawan diskusi malam hari ini ya. Untuk materi alhamdulillah sudah selesai semua, sudah Ibu berikan, sudah dibahas juga ya berdasarkan case study ya, case by case. Nah, jadi pertemuan kemarin minggu lalu dan minggu ini hingga akhir nanti ya dan seterusnya kita akan membahas tentang studi kasus sekaligus review ya, review dari materi-materi yang sudah kita bahas ya dari pertemuan 1 hingga pertemuan 9 kemarin ya. Oke, nah malam hari ini saya akan membahas studi kasus tentang pertemuan 12 ya. Atau pertemuan 11-nya sebelum saya bahas di pertemuan 12 ini studi kasusnya ya. Ada yang ingin ditanyakan tidak untuk pertemuan 11-nya? Silakan. Jika ada pertanyaan nanti bisa kita bahas dulu, boleh silakan ya. Pertemuan 11 ya. Pertemuan 11 itu sebentar Word ini dia. Nah, ini ya pertemuan 11 ya. Ya, studi kasus sudah muncul belum di layar? Di screen. Sudah, Bu. Oke, baik. Ya, ini yang pertemuan 11. Minggu lalu kan kita sudah bahas ya. Sudah selesai untuk soal satunya ya, kita sudah menghitung besaran berapa PPh terutangnya ya kan. Terus kemudian kita menghitung kredit pajak yang diperkenankan ya kan, terus kita membuat jurnal ya. Ini sudah selesai, sudah kita bahas secara keseluruhan. Oke. Nah, kemarin itu jadi jumlah kredit yang diperkenankan ya ini sebesar 38.360.306 rupiah. Oke. Nah, untuk soal 2 ya sebagaimana kemarin diberikan untuk menjadi tugas ya. Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan tidak untuk pertemuan 11 dulu? Kalau tidak ada nanti kita langsung membahas ke studi kasus pertemuan 11. Silakan teman-teman, dipersilakan. Bagaimana? Silakan teman-teman. Ibu beri waktu ya. Ini baru 7.45 ya, 19.45. Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti akan Ibu langsung bahas untuk ke studi kasus pada malam hari ini. Ibu mau bertanya, Bu. Boleh, Rizka. 10B. Yang 10B itu STP PPh pasal 25 dikreditkan di PPh pasal 25 atau gimana ya, Bu? Ya, betul. Jadi kan setelah kita menghitung PPh pasal ketika kita selesai menghitung PPh terutang, kan kemudian ada kredit pajak ya. Kredit pajak itu kan ada PPh pasal 22, 23 ya, 24 ya kan, dan ada PPh yang dibayar sendiri ya. Nah, itu ada angsuran PPh pasal 25 serta ada STP PPh pasal 25.
ya. Nah, tapi untuk STP ini ya biasanya kan STP itu kan pokok pajak atau pokok terutang pajak ditambah dengan apa namanya sanksi ya, sanksi bunga atau sanksi denda, kenaikan dan lain sebagainya. Nah, kalau di case ini sanksi bunga ya kan. Nah, jadi untuk STP ini yang menjadi pengurang ya atau kredit pajaknya hanya pokok pajaknya saja ya. Jadi karena di sini kan 2.250.000 termasuk sanksi bunga sebesar 250.000. Nah, maka pokoknya aja 2 juta. Nah, jadi yang menjadi pengurang di sini adalah ya pokok pajak ya, pokok pajaknya saja, yaitu juta ya. Oke, artinya 2.250.000 ini kita kurangkan dengan sanksinya yaitu 250.000. Begitu Rizka? Iya, Bu. Berarti nanti kredit pajak PPh pasal 25-nya yang A 1.520.000 dikali 12 ditambah 2 juta ini, Bu. Betul sekali. Ya, ini kan karena sebulan ya untuk yang PPh pasal 25 ya. Jadi nanti ini kita kalikan 12 dulu ya. 1, 5, 20 ya. Kita kalikan 12 bulan dulu. Karena di sini sudah jelas ya. Ini setiap bulan. Oke. Di sini sudah jelas diketahui setiap bulan. Oke, berarti kurang lebih berapa nih? 18 juta berapa? Coba dihitung dulu. 520 dikali 12. 18.240. Nih, gitu. Nah, tinggal nanti kredit pajaknya nih. Kredit pajaknya apa saja? Nanti kita hitung lagi seperti itu. Oke? Demikian Rizka. Iya, Bu. Ya, Makasih ya, Bu. sama-sama. Nah, kalau untuk ini kan PPh pasal 22 nih, ya. Ini PPh pasal 22. Tarifnya bendahara pemerintah 1,5%, ya. Gitu ya. Oke, sebentar. Nah, terus kalau yang ini sama. Ini PPh pasal 22 juga, ya. Tarifnya karena dia memiliki angka pengenal impor, maka dikenakan 2,5%. Sedangkan yang ini, kita cari DPP-nya dulu kan. DPP-nya udah jelas nih. Jadi 3 juta ya. Nah, ini adalah PPh pasal 22 juga ya. Dengan tarif 0,3% gitu. Ya, tapi ini kita cari DPP-nya dulu ya. DPP-nya udah jelas nih karena kalau termasuk PPN berarti kan tinggal dihitung ya, jelas PPN-nya adalah 10% yaitu 3 juta, maka DPP-nya adalah 3 juta. Oke, demikian. Bagaimana? Rizka sudah clear ya? Bu, sudah, Bu. Oke, silakan ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau yang after tax ini sudah Ibu hitung kemarin ya, kita sudah menghitung ya di Excel yang kemarin Ibu berikan. Ya, ini kan after tax berarti ini 30 juta. Ini jadi 100 juta gitu kan DPP-nya ya. Bentar. Ini DPP ya. Sorry. Before tax-nya ya, before tax-nya ini menjadi 30 juta. Oke. Nah, sedangkan yang ini before tax-nya adalah 100 juta, gitu kan? Nah, ini juga sama nih. Bunga jasa giro. Ya. Ini jadi berapa nih? Final ya. Final, ini kan final nih, ya enggak?
Oke, keterangannya di mana ya? PPH final 4 ayat 2 ya. Astagfirullahaladzim, Dek. Putus, nak. Yang... Oke. Ya. Ini menjadi... Sebentar. Oke, menjadi 40 juta ya. 40. Oke. Bentar. Ya. Terus kemudian ini termasuk objek pajak ya. Itu diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan ya nomor 36 tahun 2008 ya. Ada di pasal 1 huruf D ya. Ayat 1 Adik jangan deh no. Oke. Itu ya. Nah, royalti udah jelas. Royalti masuk ke dalam PPH pasal 23 ya. Oke. Adik, astagfirullahaladzim. Jangan, Nak. Udah ya. Ini berapa jadinya? 30 juta ya, 15% dari ini. 30 juta. Oke. Nah, terus kemudian bunga pinjaman. Ini bunga pinjaman masuk ke dalam PPH pasal 23 ya, PPH pasal 23. Oke. 15% tarifnya. Ya. Jadi before tax-nya itu adalah 50 juta. 50 juta. Nah, kemudian apalagi nih, jasa servis ya. Juga sama PPH pasal 23 ya, tarifnya 2%. Oke. Ini paham ya, mudah-mudahan ya. Astagfirullahaladzim, nak, sakit, nak. Mana tadi? Ini ya. Oke. Nah, ini berarti 20 juta ya, 2%-nya. Oke. Nah, pembebasan hutang ya, pembebasan hutang ini adalah objek juga, objek pajak, sama diatur di dalam pasal 4 ya, ayat 1 huruf K tapinya. Nanti coba teman-teman baca aja di undang-undangnya ya, dibuka lagi undang-undangnya, make sure aja, silahkan ya, tapi ini hurufnya huruf K. Oke, demikian ya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya, kawan-kawan semua ya. Oke. Nah, ini nanti kita tahu berapa besaran penghasilan neto ya. Nah, untuk yang A ini ya, ini udah jelas PPH final, maka penghasilannya ya tidak diperhitungkan di PPH akhir tahun. Begitu pula dengan pemotongan atau pemotongan PPH-nya ya, tidak bisa dikreditkan seperti itu karena dia sifatnya final. Oke. Ya. Jadi ini ya semuanya nanti masuk ke dalam penghasilan neto. Nah, kalau ini udah jelas PPH pasal 24 ya. 24 ini pun sama. PPH. Oke. Nah, ini perihal sebentar sayang. Nggak bisa, nah, nggak bisa. Oke ya. Nah, terus kemudian, nah ini untuk kerugian. Kerugian nanti kita lihat dulu. Jadi kalau cara menghitung kerugian itu seperti ini kawan-kawan. Ini sisa
fiskal 2014 kan, berarti nanti saya kasih tahu nih cara menghitungnya. Oke. Harusnya sih teman-teman udah bisa nih ya. Coba 460 500 dikurang 248 750. Oke. Sisanya adalah ya 211.750.000. Oke. Nah, terus kan laba kan nih tahun 2015, kita hitung lagi nih. Fiskal 2015 ya. Kan laba nih 211.750 ya dikurang 472.650. Oke. Oke. 260, sorry. Nah, artinya apa? Sisa rugi fiskal tahun 2014 ini sudah habis, ya enggak? Karena kan di tahun 2015 laba, ya kan? Laba sebesar 472.650.000. Nah, jadi tidak ada kerugian lagi di tahun 2015 ya. Oke. Jadi tidak ada kerugian lagi karena sudah ditutupi dengan laba tahun 2015. Nah, tapi kemudian ya di tahun 2016 kan mengalami kerugian lagi. Itu kan mengalami sebuah kerugian lagi senilai 395.850.000 rupiah. Oke. Wait. Oke. Enggak, itu buku udah pulang. Sebentar ya. Oke, ini ada laba. Nah, berarti apa namanya? Sudah selesai ya. Bentar. Nah, kalau 2018 berarti sisanya berapa nih? Coba kita hitung ya. 395.850 gitu kan. Kita tambahkan 323.450. Oke, kita kurangkan 265.450. Jadi sisa 2018 ya adalah sebesar maaf 453.850. Demikian untuk perhitungan kompensasi kerugian ya. Jadi sisa rugi fiskal tahun 2018-nya adalah 453.850.000 rupiah. Oke. Demikian. Sampai sini jelas semuanya? Ibu, aku mau nanya.
Iya, boleh silakan. Itu yang kompensasi kerugian. Rugi di tahun 2016 sama 17 boleh digabung, Bu? Boleh, bisa. Yang penting hitungannya maksimal kan 5 tahun. Kalau mau satu dulu nggak apa-apa, silahkan gitu. Nah, jadi kan kerugian tahun 2016 masih bisa dikompensasikan kan di tahun 2019. Karena kan kalau kita hitung mundur kan 2019, 18 ya kan, 17, 16 ya kan? Gitu. Jadi masih bisa dikompensasikan. Begitu pula untuk tahun 2017. Gitu. Ya. Nah, nanti tinggal dihitung aja, tinggal dihitung saja. Mau 1 tahun langsung silakan, atau mau sekaligus nih sisa rugi fiskal 2018-nya ya yang 453 juta ini langsung dikurangkan di tahun 2019 juga tidak apa-apa gitu. Demikian Nina. Iya Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Oke ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan untuk ini? Kemarin tugasnya udah pada diupload ya ke SSO. Saya sudah cek tadi beberapa, isi jawabannya sama ya. Jawabannya sama semua. Jadi tidak nggak tahu copy paste atau apa gitu kan, tapi jawabannya sama semuanya, koreksi fiskalnya sama, hitungan PPh-nya sama dan lain sebagainya gitu. Oke, clear ya sampai di sini ya, jelas? Jelas Bu. Oke, baik, berarti kita lanjut nih ke studi kasus yang pertemuan hari ini. Oke, sebentar. Saya share screen dulu ya. Mana nih? Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Untuk yang sesi 11-nya. Mana ya? Oke, ini akper 12. Oke, sudah terlihat belum? Di layar. Sudah, Bu. Oke, baik. Sudah. Kita bahas. Nah, kita bahas ya. Langsung bahas ini nih, ya. Mau dibahas nggak? Mau Bu. Oke, baik. Boleh. Ya, baik ya. Kita mulai pembahasan untuk pertemuan 12. Nah, sebenarnya ini adalah kuis kawan-kawan itu pas pertemuan, saya lupa, pokoknya sebelum UTS, lupa pertemuan 6 atau 7 gitu ya, kalau nggak salah. Nah, kemudian ini saya, karena kemarin ada yang request, Bu, tolong dibahas gitu kan. Saya memang tunggu momennya dulu, memang ada rencana buat membahas, cuma tunggu momennya dulu setelah selesai materi gitu kan. Nah, malam hari ini kita bahas bersama-sama. Ya, jadi kan ini kita membuat jurnalnya untuk PT Abadi Jaya saja ya. Jadi tidak usah membuat lawan transaksinya gitu maksudnya. Oke ya. Kita buat jurnal untuk PT Abadi Jaya. Oke, di sini PT Abadi Jaya adalah seorang pengusaha kena pajak gitu kan, yang mana dalam satu periode ada beberapa transaksi yang terjadi. Nah, salah satunya ada adik sebentar ya. Ya, nih transaksi yang pertama atau poin A ini tentang PPh pasal 21 ya, yang mana PT Abadi Jaya melakukan pembayaran gaji sebesar 8 juta dan PPh pasal 21 terutang sebesar 500.000. Nah, ini ditanggung oleh perusahaan ya. Keterangannya ini ada kata ditanggung oleh perusahaan. Jadi perusahaan nanti yang membayar. Oke ya.
Ya baik ya, maka kita buat jurnalnya. Ya, jurnalnya pertama kan karena ini pembayaran gaji, sudah pastikan ada pendebitan ya di payroll-nya ya, atau kita buat debitnya adalah beban gaji senilai 8 juta. Karena bayar sudah otomatis kas atau bank ya, itu berkurang sebesar 8 juta. Oke. Ya, nah kemudian ini ada PPh 21 terutang ya. Nah, berarti karena ini ditanggung oleh perusahaan, maka kita mendebit namanya tunjangan PPh pasal 21. Gitu ya. Nah, terus kemudian ini kan PPh pasal 21-nya belum dibayarkan, maka muncul namanya utang. PPh pasal 21 itu. Nah, tapi kalau misalkan PPh pasal 21-nya sudah dibayar ya, atau pada saat orang saya tambahin ya, misalkan in cash gitu ya, penyeteran PPh 21 utang, maka jurnalnya kan kita mendebit utang PPh gitu kan, pasal 21 senilai 500.000 gitu kan. Nah, baru kita mengkredit cash kan, yaitu 500.000. Nah, misalkan seperti itu ada tambahan jurnal penyetoran PPh pasal 21 terutangnya. Gitu. Clear sampai di sini kawan-kawan? Gimana, bisa diikuti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ya ke poin 2. Oke. Iya, Bu. Poin B. Poin B ya. Ini ada PT Abadi Jaya ya. Dia menerima pembayaran atas penjualan ATK kepada PT KAI. Nah, PT KAI ini adalah Persero ya, yang mana sebagai salah satu perusahaan negara ya. Oke, sebesar 175 juta dan dipotong PPh pasal 22 sebesar 1,5% ya. Nah, jurnal yang dibuat PT Abadi Jaya adalah, nah jadi kita hitung dulu berapa nih PPh terutangnya ya, PPh pasal 22 terutangnya. Oke, nah karena di sini di invoice-nya ya itu tertera 175 juta, terus kita kalikan dengan tarifnya adalah 1,5% ya, maka PPh pasal 22 terutangnya adalah 2.625.000. Ya, nah karena karena PT Abadi Jaya melakukan pembayaran ya, menerima pembayaran maksudnya, menerima pembayaran, maka ada penambahan ya, penerimaan di kas atau di banknya, yaitu sebesar 172.375.000. Oke. Nah, terus karena dipotong PPh pasal 22 ya, maka mendebit PPh pasal 22 dibayar di muka senilai 2.625.000. Nah, kemudian kreditnya adalah penjualan atau sales-nya sebesar 175.000. Oke. Begitu kawan-kawan semuanya untuk yang poin B. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan untuk poin B ini? Clear? Poin B-nya? Clear, Bu. Oke, baik Nina. Terima kasih. Bu. Ya, Silva. Oke, lanjut ya ke poin C. Nah, ini poin C. Ya, PT Abadi Jaya melakukan pembayaran atas jasa konsultan kepada PT ABC sebagai PKP juga ya. Nah, sebesar 100 juta rupiah ditambah dengan PPN sebesar 10%. Berarti PPN 10%-nya adalah 10 juta ya. Oke.
Nah, dan PT Abadi Jaya melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2%. Ingat ya, jasa kan tarifnya ya, tarif pajaknya adalah 2%. Nah, maka jurnal yang dibuat oleh PT Abadi Jaya adalah karena dia memakai jasa ya, memakai atau melakukan pembayaran atas jasa konsultan, maka keluar namanya biaya konsultan atau biaya jasa konsultan boleh gitu kan. Nah, senilai 100 juta. Nah, karena atas jasa tadi, penyerahan jasa tadi dikenakan PPN, maka ada PPN keluaran atau fat out ya, sebesar 10 juta. Nah, terus kemudian ya, ada pemotongan PPh pasal 23, kita mengkredit ya. 100 juta, 2%-nya adalah 2 juta kan? Nah, maka kas atau banknya itu adalah sebesar 108 juta. Oke, demikian kawan-kawan. Nih ya, seperti ini. Oke. Gimana? Clear? Bisa diikuti? Bisa, Bu. Oke, baik. Terima kasih Nina Fitri ya. Kita lanjut lagi ke poin D. Nah, poin D ini tentang PPh final ya. Oke, PPh final atau PPh pasal 4 ayat 2. Nah, PT Abadi Jaya mendapatkan penghasilan dari sewa bangunan kantor ya sebesar 20 juta. Dan dipotong PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10%. Nah, maka jurnal yang dibuat oleh PT Abadi Jaya adalah karena mendapatkan penghasilan ya berarti kas atau banknya bertambah ya enggak? Sebesar 18 juta. Nah, karena penghasilan tersebut berupa bunga ya. Sewa bangunan maksudnya berupa sewa bangunan, maka dikenakan PPh pasal 4 ayat 2, kita mendebit beban PPh pasal 4 ayat 2 ya, senilai 2 juta. Ya, jadi 20 juta dikali dengan 10% ya, itu sama dengan 2 juta. Nah, baru kita mengkredit namanya pendapatan atau penghasilan sewa senilai 20 juta ya. Jadi kas yang diterima oleh PT Abadi Jaya adalah 18 juta. Oke. Demikian kawan-kawan. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau cukup jelas di sini? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut ya. Kita lanjutkan kembali poin yang terakhir. Sorry, poin E ya. Nggak terakhir sih sebenarnya. Oke, yang E bisa turunin dulu ke bawah ya. Biar tidak gantung. Oke, ini ya. E, PT Abadi Jaya melakukan pembayaran PPh pasal 25 sebesar Rp9.500.000. Maka jurnal yang dibuat oleh PT Abadi ya, kita mendebit PPh pasal 25 dibayar di muka dan mengkredit kas atau bank ya. Ya, sebesar iya, betul sekali. Sebesar Rp9.500.000. Karena membayar sudah otomatis kas berkurang. Oke, yes, clear? Clear, Bu. Baik, baik, lanjut ya ke poin F. Nah, poin F ini kita melakukan 2 jurnal ya, karena kita pertama menjurnal PPh badan terutang dulu ya, terus baru kita menjurnal pada saat pembayaran PPh pasal 29. Oke, ya. Nah, jadi di sini pada akhir tahun PT Abadi Jaya melakukan penghitungan PPh kurang atau lebih bayar dengan perhitungan sebagai berikut. Nah, dia PPh badan terutangnya itu adalah 105 juta, kita anggap saja ya 105 juta. Terus kemudian ada kredit pajaknya, yaitu ada kredit PPh pasal 22 senilai 3 juta, PPh pasal 23 29 juta ya, dan PPh pasal 25 sebesar 56 juta. Maka total kredit pajaknya adalah 88 juta. Oke, mudah-mudahan saya nggak salah hitung nih. Ya, coba kita hitung lagi 3 juta
tambah 29 tambah 56. Oke, betul, berarti 88 juta. Nah, 105 juta ya, kan PPh terutangnya kan 105 juta, kita kurangkan dengan total kredit pajak, maka PPh kurang atau lebih bayarnya adalah senilai 17 juta. Nah, karena ini kan udah jelas ya, PPh terutang lebih besar daripada kredit pajak, maka disebut sebagai PPh kurang bayar atau pasal 29 ya. Oke. Nah, kemudian kita diminta ya melanjutkan soal nomor 2, 1F ini ya. 1F harusnya. Oke, maaf. 1F. Buatlah jurnal ketika melakukan pembayaran PPh pasal 29. Oke, kita buat nih jurnalnya. Pertama kita mendebit PPh badan terutang dulu pada utang PPh pasal 29 ya, senilai 17 juta. Nah, pada saat pembayaran ini ya, ini jurnal pembayaran ya. Adalah mendebit utang PPh pasal 29 dan mengkredit kas atau bank sebesar 17 juta. Oke. Demikian ya kawan-kawan, kita sudah membahas jurnalnya untuk transaksi soal 1 ya. Jadi seperti ini. Silakan ada yang ingin didiskusikan, monggo. Sebelum saya lanjutkan ke poin 2 atau soal nomor 2 tentang aktiva, penyusutan aktiva. Silakan. Ibu, untuk soal yang nomor 2 itu yang penyusutan, Iya itu nih. menghitung nilai koreksi fiskalnya bagaimana ya, Bu? Ya, nanti Ada kita bahas. Tahun 2020 Iya. 2023. Betul. Nanti kita bahas ya. Oke, siap Nina. Mohon izin ya, minum dulu sebentar. Ibu. Oke, soal 1 berarti clear ya. Jika clear, saya akan lanjutkan ke soal 2. Clear, Bu. Oke, baik. Ibu lanjutkan ke soal 2. Nah, soal 2 ini adalah tentang ya penyusutan aktiva tetap. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa penyusutan secara komersial dengan secara fiskal jika ada perbedaan ya, terutama dari metode penyusutannya dulu ya pertama, terus yang kedua jumlah tahun penyusutannya ya. Jadi perbedaan itu banyak terjadi ya, tergantung dari sisi mana nih yang dilakukan oleh perusahaannya. Nah, di dalam case ini ya, di mana PT Abadi Jaya pada awal Januari, ya tepatnya tanggal 3 Januari tahun 2020, dia membeli sebuah mobil ya atau kendaraan 1 unit ya dengan harga per unitnya adalah 550 juta. Nah, tapi secara komersial atau secara akuntansinya ya, jadi untuk tujuan penyusutan akuntansi maka digunakan metodenya garis lurus ya, dan estimasi nilai residu asetnya tetap atau tetap sama dengan 0 gitu kan maksudnya. Jadi nilai residu aset tetapnya adalah 0 dan disusutkan selama 4 tahun gitu. Oke. Gitu ya. Nah, jadi secara komersial atau secara akuntansi, mobil ini disusutkannya adalah 4 tahun. Oke, tapi kalau kita buka undang-undang ya, di aturan perpajakan, bahwa mobil ini atau kendaraan ini itu masuk ke dalam kelompok 2.
gitu. Nah, kelompok 2 untuk garis lurus, kalau teman-teman masih ingat ya, itu adalah 8 tahun masa manfaatnya. Ya, kelompok 1 kan 4 tahun. Kelompok 2 itu ada 8 tahun, ya kan kelipatan 4 semua. Oke. Nah, untuk metode garis lurusnya adalah 12,5%. Gitu kan? Nah, jadi kita hitung nih perbedaannya. Pertama kita menghitung dulu berapa sih nilai penyusutan secara akuntansinya. Ya. Nah, karena ini kan 4 tahun dari 2020, ingat ya Januari kita belinya di awal. Jadi kita hitung 1 tahun penuh tuh, 2020, 2021, 2022 dan 2023. Oke, kita lihat di sini untuk perhitungan secara komersialnya dulu ya atau secara akuntansinya. Nah, lebih mudah sih memang enaknya tuh dibuat tabel seperti ini. Tapi balik lagi ke keefisiensian kawan-kawan semua ya, silakan. Saya hanya lebih enak aja nanti menjelaskannya seperti ini. Nah, jadi secara komersial ya kita buat dulu penghitungan penyusutannya ya. Kalau teman-teman masih ingat itu di mata kuliah akuntansi keuangan ya, keuangan 1 bab tentang penyusutan bab tentang aktiva tetap ya. Terus ada subbabnya tentang penyusutan aktiva ya. Nah, rumusnya itu seperti ini. 100% dibagi 4. Atau sama saja kan, harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan umur ekonomisnya. Rumusnya gitu kan kalau garis lurus ya. Nah, jadi sederhananya seperti itu. Bisa 2. Ya, boleh menggunakan ini atau ini. Makanya saya beri keterangan seperti ini. Oke. Nah, tahun 2020 karena belinya tadi ya, saya katakan belinya di awal, ya di awal yaitu tanggal 3 Januari, jadi kita hitung 1 tahun penuh. Ya, secara akuntansi gitu kan, kalau dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 itu dimasukkan atau dihitung mulai dari bulan berjalan. Tapi kalau belinya di atas tanggal 16 sampai dengan akhir bulan, ya tergantung bulannya 30 atau 31, kabisat atau non kabisat kan. Nah, itu dihitung ke bulan berikutnya. Nah, itu secara akuntansi. Ya. Nah, tadi kita udah tahu bahwa ini belinya tanggal 3 Januari. Jadi masih masuk ke dalam bulan berjalan atau 1 tahun penuh dari Januari sampai dengan Desember. Oke, nah lalu kita buat harga perolehannya karena ini garis lurus jadi sama semua kan. Jadi kita cukup bagi saja itu udah ketemu besaran biaya penyusutan per tahunnya. Oke, nah di sini biaya penyusutannya sudah kita bagi 4 yaitu sebesar Rp137.500.000. Oke, ini ya boleh pakai rumus tarif ya atau bisa langsung dibagi 4 saja. Demikian. Paham ya? Nah, akumulasi penyusutan adalah akumulasi tahun pertama untuk tahun berikutnya ya, ditambah dengan biaya penyusutan tahun kedua. Oke, nah jadi tahun pertama belinya atau harga perolehannya 550 juta, menggunakan tarif 25%, maka biaya penyusutannya adalah 137.500.000. Akumulasi penyusutan tahun pertama sama. Ya, ini nilai sisa buku, maaf, bukan sisa buku fiskal ya. Itu nilai sisa buku secara komersial atau akuntansi. Jadi 550 juta dikurangkan dengan 137.500.000 maka dapatlah 412.500.000 rupiah. Nah, nanti di tahun kedua juga sama cara perhitungan biaya penyusutannya. Ya, karena tadi kita di garis lurus jadi setiap tahun sama angkanya, disusutkan sebesar 137.500.000 rupiah. Nah, di tahun 2023 maka nilai sisa bukunya menjadi 0 ya, atau habis. Oke. Gitu ya, maksudnya ini secara komersialnya atau secara fiskalnya. Nah, sekarang kita lihat nih di sisi fiskalnya ya. Kita lihat di sisi fiskalnya. Oke, karena di kelompok kendaraan ini masuk ke dalam kelompok 2 atau golongan 2 ya.
di dalam perpajakan, peraturan perundang-undangan perpajakan, maka kita hitung 8 tahun. Ya, dari tahun perolehan yaitu 2020 sampai dengan 2028. Maaf 2027 kelebihan saya ini. Ya. Oke. Nah, ini kita hitung. Nah, ingat ya, karena ini kelompok 2, maka tarifnya adalah 12,5%. Nah, atau setara 550 juta, kita langsung aja dibagi 8 itu sama angkanya. Oke. Nah, jadi kan penyusutan setahunnya gitu kan berbeda kan ya teman-teman. Secara fiskal itu adalah 137.500.000 ya. Tapi secara fiskal secara komersial 137.500.000 rupiah, sedangkan secara fiskalnya adalah 68.750.000 rupiah. Ya, maka terjadilah di sini namanya koreksi fiskal. Ingat, karena penyusutan komersial lebih besar dibandingkan dengan penyusutan fiskal, maka timbullah namanya koreksi positif. Nah, jadi setiap tahunnya ya dikoreksi positif sebesar 68.750.000 rupiah. Demikian kawan-kawan semuanya. Silahkan jika ada pertanyaan didiskusikan di sini. Begitu Nina. Gimana Nin? Iya Bu, jadi kalau penyusutan secara fiskal masuknya ke kelas 2 ya Bu? Iya, karena kendaraan ini masuk ke dalam kelompok 2. Betul sekali. Bukan 4. Kalau 4 itu kan kayak peralatan ya yang sifatnya kayu ya kan, yang masa manfaatnya kayak peralatan misalkan kayak laptop, terus kayak televisi, peralatan kantor ya, komputer atau PC. Nah, itu masuk ke dalam kelompok 1. Tapi kalau kendaraan ya, terus alat-alat berat atau mesin ya kan, itu biasanya masuk ke dalam kelompok 2 atau golongan 2. Begitu Nina. Iya Bu. Oke, clear ya di sini ya. Oke, baik. Kalau clear, silakan. Yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Nanti ini jawabannya insya Allah Ibu share ke grup ya. Nanti Ibu kirim ke grup. Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Biar nanti buat belajar lagi. Minggu depan nanti ada studi kasus yang baru lagi kita bahas lagi. Ya, mungkin minggu depan kita kasusnya mulai dari AJP. Terus kita nyusun neraca lajur buat worksheet. Terus kita susun laporan keuangan. Nanti kita lakukan rekonsiliasi fiskal sampai nanti menghitung PPh terutangnya atau PPh akhir tahunnya. Ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Seperti itu. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Silakan. Gimana? Cukup jelas? Cukup, Bu. Baik. Ini mohon izin Ibu dokumentasin dulu ya buat bukti perkuliahan. Dibuka dulu kameranya, silakan. Khawatirnya nanti kayak tadi pagi 5 menit ternyata mati. Jadi internetnya lagi unstable. Jadi tiba-tiba keluar sendiri ke Zoom-nya gitu. Khawatirnya gitu. Ayo dibuka dulu kameranya semuanya. Ya, senyum ya. Siap? 1, 2, 3. Oke, baik.
Ini kita ber-14 ya. Oke. Demikian. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanya lagi nggak? Ini pembahasannya sudah. Tahu yang mana lagi yang mau ditanyakan? Mau apa? Pertemuan minggu lalu atau yang hari ini, silakan. Insya Allah Ibu siap bantu jawab. Atau udah cukup jelas semuanya diskusi kita malam hari ini? Cukup teman-teman? Jelas? Oke, baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, nanti diskusinya bisa kita lanjutkan di grup ya. Kemudian nanti saya akan kirim lembar pembahasan hari ini nanti ya di grup. Oke, gimana Nina, Nurhaini, Silva, Rizka, Imam? Sudah jelas. Ya, bisa. Oke, Nur, ya, baik. Fitri? Bu. Oke, Etia, Hutri? Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, nanti kita lanjutkan diskusi di grup ya. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi. Ya, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf lahir batin semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama. Ya, Ibu N dulu ya. Ya. Oke.